Setelah menemukan seorang pria mengambang di sungai, berbalik dan lari ketakutan, aku tidak akan berani, karena semua novel di dalam kata adalah tentang menyelamatkan manusia adalah awal dari kesialan. Namun kemudian saya teringat perkataan ayah tentang menyelamatkan nyawa orang lain. Pagoda 7 lantai. Ayah saya adalah orang yang paling berkuasa di desa. Janjinya dapat dipercaya. Jadi saya masuk ke dalam air dan menyeret pria itu ke pantai. Dia memejamkan matanya, goresan di tangan dan wajahnya, tapi masih ada gas. Jadi aku menyeretnya pulang. Bibi di sebelah rumah melihat saya menyeret seseorang pulang. Bergegaslah untuk membantu. Kami bekerja sama untuk mengganti pakaiannya. Dibius. Kami akan memindahkannya ke tempat tidur. Pakaiannya begitu halus saat disentuh. Bahkan kamar dengan kain terbaik di kota pun tidak memiliki nuansa seperti ini. Oda, Anda mungkin telah menyelamatkan seseorang yang berharga. Saya pergi dan mencubitnya juga. Pakaian pria, halus saat disentuh. Tidak seperti pakaian yang kita kenakan. Kasar saat disentuh. Bibi bilang, bisakah dia? Orang yang saya selamatkan adalah putra mahkota. Novel terbaru yang dibawakan oleh bunga kecil di desa. Ini tentang pangeran yang diselamatkan oleh seorang gadis bodoh. Dia membawanya kembali ke istana. Sebelum memasuki istana, dia mengambilnya sebagai istrinya. Setelah memasuki istana, namun, ia mengambil seorang anak perempuan dari keluarga tersebut sebagai istrinya. Seorang istri yang miskin menjadi selir. Wanita bodoh tidak mau berbagi suami. Mintalah pangeran untuk melepaskannya. Sang pangeran tidak akan melepaskannya. Dia dikurung dalam keadaan marah. Tak lama kemudian, dia dibunuh oleh putri mahkota dengan semangkuk racun. Saya takut setengah mati. Jika itu benar-benar sang pangeran, itu tidak bagus. Bagaimana bisa menjadi putra mahkota? Sang pangeran keluar dengan sekelompok penjaga. Sang pangeran akan keluar. Para penjaga pasti membawa lebih banyak. Anda tidak bisa membiarkannya mengapung di sungai dan membiarkan Anda mengambilnya. Aku rasa begitu. Sang pangeran lebih langka daripada kue di langit. Anda tidak bisa melayang begitu saja. Sang bibi melihat lebih dekat lagi pada wajah pria itu. Ceka, 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 ceka. Tunggu sampai dia bangun. Tanyakan apakah dia sudah menikah. Jika tidak, Anda harus mempertahankannya. Mengambil posisi resmi. Saya juga melihat lebih dekat pada pria yang tidak sadarkan diri itu. Dia bahkan menyentuh wajahnya dengan tangannya. Kulitnya lebih halus daripada kulit saya. Nah, jika dia belum menikah, saya akan meninggalkannya untuknya. Beri dia anak. Semoga hidup Anda menyenangkan. Bagaimana jika dia menikah? Saya memikirkan kemungkinan lain. Bibi memikirkannya. Apalagi yang bisa kami lakukan? Biarkan dia pergi. Ya, Bibi benar. Saya mengangguk karena ada seorang pria di dalam rumah. Bibi memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Saya menganggukkan kepala tanda setuju. Dia kembali melompati tembok ke pintu sebelah. Saya akan membuat api di dapur. Wajah pria itu pucat dan tidak ada darah. Saya akan membuatkan dia bubur kurma. Pria bangun di malam hari. Pria terlihat lebih baik dengan mata terbuka. Wajahnya lembut dan mulia. Aku senang, tetapi tidak terlihat seperti itu. Menghangatkan bubur lagi. Sajikan untuknya. Dia terlalu lemah. Berjabat tangan hampir menjatuhkan mangkuk. Ambil saja dan berikan kepadanya. Jangan jatuhkan. Aku hanya punya 2 mangkuk. Jika mangkuk ini pecah, kemudian dia dan saya harus bergantian dengan yang lainnya. Dia menghabiskan semangkuk besar bubur satu persatu. Dia bahkan menatap saya dari waktu ke waktu untuk sementara waktu. Ada pandangan defensif dan waspada di matanya. Saya berkata kepadanya, "Yang mulia, aku tidak akan menyakitimu. Saya memancing Anda keluar dari sungai dan membawa Anda pulang." Dia segera menguatkan diri dan memberi hormat kepada saya. "Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya akan membalasnya." "Yang mulia, jaga dirimu baik-baik. Kami akan membayarnya ketika kami sudah lebih baik. Anda dapat memberikan diri Anda kepada saya." Itulah satu-satunya hal yang pernah saya katakan dalam pikiran saya. Anda memperlakukannya seperti seorang suami. Saya telah menyajikan sup dan nasi untuk Anda setiap hari. Dia menjadi lebih baik setiap hari. Namun, jiwanya sepertinya sudah tidak ada. Dia sering bingung, memiliki mata berkabut, tidak mengikutiku, dan jangan memperhatikan diri Anda sendiri. Ini seperti sebuah novel tentang mayat hidup. Saya terlihat seperti saat orang tua saya meninggal. Saya tidak tahu apa yang telah dia alami, tapi saya tahu bahwa dalam jangka panjang, dia sudah mati. Saya sangat dekat. Bibi di sebelah berhasil mengeluarkan saya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu. Jangan terlalu terikat. Pindah, lanjutkan perjalanan dan Anda akan sampai di desa lain. Seperti menikah denganku. Sulit untuk menemukan seorang pria yang terlihat tampan di pegunungan. Saya pikir selama dia bukan seorang pangeran yang kaya, aku akan menjaganya. Saya pikir dia akan setuju. Lagi pula, jika saya tidak menyelamatkannya, dia sudah mati. Tidak ada seorang pria pun yang diselamatkan oleh seorang gadis. Meskipun saya harus membayarnya dengan tubuh saya. Selain itu, saya tidak buruk rupa. Bibi saya telah mengatakan berkali-kali, jika aku berdandan tidak lebih buruk dari wanita-wanita kaya di kota, maka saya akan mendapatkan suami yang tampan dari sumber yang masuk akal. Hal ini masuk akal dengan asumsi dia belum
sebelum menikah, tentu saja. Itulah yang saya pikirkan. Seorang pria tidak mencuri suami orang lain. Itulah intinya. Atau aku akan mati di sana untuk melihat orang tua saya. Saya yakin hal pertama yang akan mereka lakukan adalah tidak mendekati saya. Sebaliknya, mereka mematahkan kaki saya. Siapapun yang memiliki tutor, setelah dia bisa makan dan berpakaian sendiri, aku mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, kita perlu berbicara dengannya. Sedikit terkejut, beberapa hari sebelumnya, dia terjaga sesekali. Sesekali, saya tertidur. Saya tidak banyak berbicara dengannya sejak saat itu. Dia pikir saya mencoba menghindari kecurigaan. Sebenarnya, aku sedang menyeduh. Saya bertanya kepadanya dari mana dia berasal. Siapa lagi yang ada di rumah? Dia ragu-ragu. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika dia bangun, dia tidak bisa mengingat banyak hal. Ingatlah bahwa ada banyak keluarga. Saya bertanya kepadanya apakah dia ingat pernah menikah. Dia mengatakan itu karena dia sudah menikah. Saya tidak ingat pernah tinggal bersama siapapun. Setelah kata terakhir, dia semerah pantat monyet, sangat polos, tidak seperti saudara-saudara Seiman di desa. Ketika Bibi menggoda mereka, mereka penuh dengan omong kosong. Tidak sedikit pun malu. Dia akan menjadi suami saya. Dia bisa, jadi saya bilang saya tidak ingat. Kalau begitu, tinggallah bersamaku sebentar. Anda dapat tinggal jika Anda sudah cukup makan. Atau Anda bisa pergi. Terserah Anda. Kali ini dia tidak ragu-ragu. Tolong ajak saya masuk sebentar. Aku bilang ya. Tapi seperti yang Anda lihat, Pak, keluarga miskin ini tidak bisa berdiam diri. Anda harus bekerja selama Anda tinggal. Dia menjawab tanpa ragu-ragu. Aku ingin seorang pria. Ini bukan tentang mengundang bodhisattva. Anda harus bekerja untuk menjadi anak buah saya. Ditambah lagi, ini akan membuatnya lebih segar. Awalnya, saya sangat kacau. Dia ingin pergi bersama orang tuanya. Bibi saya yang menyeret saya mendaki gunung dan menyusuri sungai, menangkap ikan dan merasakan udangnya, idiom, ara, bertindak sebagai perantara, memberi makan ayam dan memelihara bebek. Hal ini perlahan-lahan membuat saya menjadi lebih hidup, dan itu juga menunjukkan kepada saya bahwa orang tua saya tidak membesarkan saya untuk menjadi seorang martir. Ini adalah generasi berikutnya demi generasi berikutnya. Kita harus meneruskan kehidupan. Aku butuh seorang pria. Dia baik-baik saja, tapi kami harus memberinya nama. Memanggilnya pangeran sebelumnya terasa jauh. Sekarang kita akan mengembangkannya menjadi seorang kekasih. Ini adalah nama yang membawa Anda lebih dekat. Aku berkata gonggong. Nama belakang saya adalah Yang dan nama belakang ibu saya adalah MU. Demi kenyamanan, aku akan memanggilmu kakak MU. Kau memanggilku keponakan. Jika ada yang bertanya, katakan pada mereka bahwa kau adalah sepupuku Ju. Karena kerusakan pada keluarga, datanglah padaku. Bisakah dia membeku, menganggukkan kepala dan berkata ya, saudara MU tidak mengalami cedera. Paru-paru yang terluka saat dia jatuh ke dalam air. Dibangun dengan cepat setelah beberapa hari disimpan. Kembali berdiri sendiri. Saya mengajarinya cara memotong kayu. Saya baru saja mulai memotong. Dia tidak akan mendorong. Tidak lama kemudian Anda akan meringis. Saya pikir itu adalah tangan yang patah. Tetapi Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya menghampiri dan mengambilnya untuk melihat lebih dekat. Ada beberapa lecet darah di telapak tangan saya yang berwarna putih. Ini memiliki beberapa cetakan yang bagus. Aku akan mengambil jahitan, menimbang api, pegang tangannya. Pilihlah gelembung untuknya satu persatu. Singkirkan duri-durinya. Pada awalnya, mereka semua terpecah seperti ini. Sudah lebih dari 10 hari. Tidak ada salahnya bila tangan Anda kapalan. Duri tidak bisa masuk. Saya pernah menunjukkan kepadanya tangan saya yang penuh dengan clipping keras. Buktinya, dia memegang tangan saya. Tangannya besar dan hangat. Seketika itu juga, rasa geli menjalar di tulang belakang saya. Miso sedang naik daun. Saya menarik tangan saya menjauh. Menjauhlah darinya. Wajahnya seperti monyet lagi. Suhu pada malam hari di pegunungan terasa sejuk dan aku kesemutan. Hot Little Flower adalah seorang pembantu di kota. Sebulan sekali, kirimkan uang dan obat-obatan untuk ibunya. Saya merawat ibunya sepanjang waktu. Dia menghargai saya. Setiap kali saya kembali, Anda akan membawakan saya buku bunga baru. Saya adalah seorang gadis yatim piatu yang tinggal di sebuah desa kecil di pegunungan. Sumber pengetahuan tentang dunia saya diajari oleh orang tua saya. Kedua, bibi saya yang memperingatkan saya. Tiga adalah apa yang Anda dapatkan dari membaca novel grafis. Pengiriman novel buku bergambar ini. Ini tentang seorang wanita yang menyelamatkan nyawa seorang pria. Marquis dan pangeran memperlakukannya dengan baik, melayani dia dengan benar. Namun Zhuangxi membujuk seorang gadis untuk menikah dengannya. Setelah menikah dengan seorang wanita selama 2 tahun, dia membawanya kembali ke Marquis. Ketika dia kembali ke rumah, dia mengubah wajahnya, merendahkan seorang wanita menjadi selir. Seorang wanita
tidak ingin menjadi selir, rencanakan untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia malah memenjarakannya. Setelah dia hamil, singa terbang sepanjang malam. Anda harus menuangkannya. 1 mayat, 2 nyawa, ungkapan, 2 kematian. Mati lagi. Aku takut sekali. Kedua novel ini ditulis oleh penulis yang sama, bukan? Jika tidak, sang pahlawan wanita akan dibius dan dibunuh. Saya terdiam untuk waktu yang lama. Apakah Anda benar-benar akan menjadikan saudara MU sebagai kekasih? Bagaimana jika dia juga seorang bangsawan? Penampilannya, temperamennya, tingkah lakunya. Ini tidak seperti keluarga pada umumnya. Keluar dari pertanyaan. Saya mencari seorang pria untuk hidup bersama. Saya tidak ingin dibius. Saya memutuskan untuk menyerah padanya. Li tidak takut 10.000, idiom, Ara, tidak takut pada apapun. Untuk berjaga-jaga, saya melihat pria itu memotong kayu di halaman. Ini baru 2 bulan. Saya jauh lebih kuat. Dia menjadi semakin mirip dengan suami saya. Saya benar-benar tidak menginginkannya. Sayang sekali, sejak terakhir kali dia menyentuh tangan saya, kami menjadi lebih dekat satu sama lain. Sulit rasanya untuk membiarkan hubungan ini berakhir. Saya sempat melakukan brainstorming. Bagaimana dengan sampul kakak dan adik, menunggu untuk memastikan bahwa dia bukan pemain besar, dan kemudian mereka menjadi suami dan istri. Semakin saya memikirkannya, semakin saya berpikir bahwa hal itu mungkin. Sebagai hasilnya, saya berteriak kepada pria yang berkeringat di halaman. Saudara MU, istirahatlah, minumlah air. Dia meletakkan kapaknya dan pergi ke meja. Dia duduk di depan saya dan mengambil air yang telah saya siapkan untuknya. Melahap, 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 melahap. Anda terlihat seperti pria dari pegunungan. Saya menyerahkannya kepadanya. Saya tidak bisa menahan diri jika dia mengambilnya dan menggosokkannya ke wajahnya. Tampan, tindakan menyeka keringat bisa memancarkan pesona. Aku menekan nafsuku dan membuka mulutku. Tidaklah tepat jika kita hanya berdua saja. Dia berhenti menyeka keringatnya. Tunggu sampai saya sampai ke bagian berikutnya. Mengapa kita tidak menjadi saudara? Dia tampak tidak percaya. Bukankah seharusnya kakak dan adik menikah? Apa yang Anda katakan akan masuk ke dalam hati. Dia mengharapkan saya untuk menikah dengannya. Tok, tok, tok. Jantung saya hampir melompat keluar dari dada. Ketika saya tidak menjawabnya, matanya menggelap. Lalu kita akan memotong kayu. Ini lebih dari sekadar 1 klik. Saya mendengarkan getaran kering. Saudaraku, ini satu-satunya kapak yang kita miliki. Hanya ada 1 tempat tidur di dalam rumah. Kami berdua tidur di tempat tidur. Saya menggantungkan tirai di tengah tempat tidur. Kami memiliki kiri dan kanan. Saya menutup gorden pada malam hari, menyalakan lampu minyak. Novel dalam kata-kata. Sejak ia mulai bekerja, tubuh semakin kuat. Orang-orang memiliki semangat. Saya telah banyak berbicara. Hampir setiap hari setelah makan malam, dia mendatangi saya untuk mengobrol sebentar. Ini merupakan hari yang sedikit canggung. Saya sedang asyik membaca novel grafis. Tirai sudah tersingkap. Sepasang mata berbintang yang cemerlang menatapku. Ini sedikit berbeda. Saatnya bicara, wajah saya terbakar. Letakkan buku tersebut. Tundukkan kepala Anda dan tunggu sampai dia berbicara. Dia adalah seorang yang alami. Seolah-olah kejadian memalukan pada hari itu tidak pernah terjadi. Dia meminta saya untuk memberitahukan apa yang sedang dilihatnya. Yang satu ini saya akan langsung bersemangat. Buku bicara ini berisi tentang putra Marquis jatuh cinta pada wanita yang telah menyelamatkan nyawanya untuk menjadikannya sebagai istrinya. Mereka berjanji untuk bersama seumur hidup. Putranya hanya memiliki 1 orang wanita. Istri Marquis tidak menyetujuinya. Sang pangeran sedang mogok makan. Ibu Hao, yang sangat menyayangi putranya seperti anaknya sendiri, berkompromi. Pernikahan antara Seiji dan Kono berjalan dengan lancar. Setelah menikah, Ibu Hao rupanya merawat saudara laki-laki dan putrinya dengan baik. Ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan kemurahan hati ibu mertua Anda. Tapi di belakang saya membencinya. Segala macam provokasi dan mengundang keponakannya dari keluarga ibunya yang ia taksir ke dalam rumah. Menciptakan kesempatan bagi pangeran untuk menikah dengan keponakannya. Keponakan perempuannya berhasil dipromosikan menjadi seorang istri. Dia bertanya apa yang terjadi pada pangeran dan penyanyi tersebut. Meskipun Seiji sedang diandalkan dan dia memang melanggar sumpahnya, penyanyi itu dibius dan dibunuh. Sang pangeran meninggal karena patah hati. Akhir yang terlalu menyakitkan. Kesedihan menyebar. Kami berdua terdiam cukup lama. Dia bilang, apa kamu takut? Saya khawatir saya akan menjadi seperti biduanita dalam buku ini. Anda tidak ingin menikah denganku. Saya tidak ingin dia menebak-nebak. Itu kamu. Meskipun saya lupa siapa orangnya. Tapi lihatlah cara Anda berpakaian, cara Anda bertindak. Sosoknya yang terhormat seperti buah kesemek. Saya tidak berani memanjat Anda. Saya takut dibius. Dia tergerak untuk mengatakan bahwa dia tidak akan. Saya katakan Anda tidak akan melakukannya. Tapi ibumu akan melakukannya. Istrimu akan. Jadilah saudaraku. Dia mengatakan bahwa dia mengerti. Saya pikir dia mengerti bahwa kami hanya kakak dan adik. Itulah yang akan membuat saya tetap aman. Dia sedikit lebih ringan dalam sikapnya. Wajah Anda tidak menjadi merah. Namun, matanya semakin tenggelam setiap hari. Saya merasa dia sedang membangun kebencian. Aku mengabaikannya. Saya hanya akan melanjutkan
melanjutkan hidup saya seperti biasa. Dan perlahan-lahan ia menjadi rileks. Meskipun orang mungkin melihat gunung-gunung di kejauhan dan bertanya-tanya. Namun hal ini semakin membaik dari menit ke menit. Saya semakin tidak terlalu defensif. Saya semakin merasa nyaman dengan keluarga. Saya punya selusin ayam dan babi di halaman. Beri makan biji-bijian dan juga sayuran. Makanan sudah tersedia. Sayuran liar yang baru saja digali. Setiap beberapa hari sekali saya pergi menggali sayuran liar. Saya dulu sendirian. Saya membawanya bersama saya sekarang. Menggali sayuran liar bukanlah pekerjaan yang sulit. Saya dapat dengan mudah melakukannya sendiri. Ini hanya buku bunga terbaru yang dibawakan Hana untuk saya. Ini tentang seorang wanita yang terobsesi yang tinggal di sebuah gua dan menggali sayuran liar. Saya telah menunggu sang pahlawan selama lebih dari 10 tahun. Ternyata tokoh utama sudah menikah lagi dan memiliki seorang anak dan anak-anak. Saya marah ketika melihatnya. Dia meletakkan buku itu dan mengajaknya untuk menggali sayuran liar. Tetapi dia tidak bisa mengingat karakteristik sayuran liar meskipun saya memberitahukannya secara rinci. Para penggali adalah babi yang tidak akan memakannya. Ada panggilan untuk menggali sayuran liar. Saya tidak percaya. Saya menggali berbagai jenis sayuran liar. Biarkan dia memilih dan memilih. Cari tahu apa yang bisa dimakan babi, apa yang bisa dimakan ayam. Setelah 10 hari berlatih, dia tidak pernah melewatkan penggalian lainnya. Kami telah membuktikan dalam praktiknya bahwa menggali sayuran liar tidak hanya untuk wanita. Seorang pria bisa melakukannya. Hal ini membuat saya sangat senang. Saya membuatkan bubur jagung dari sayuran liar yang ia gali. Dia minum semangkuk demi semangkuk, mata pada mangkok ketiga jangkauan cahaya, dan dia berbicara tentang keponakannya. Kau tahu apa? Sekarang, semua yang saya lihat di siang hari adalah tanaman liar. Saya memimpikan tanaman liar di malam hari. Saya harus minum. Saya tidak bisa menahannya. Menyemprot wajahnya. Dia menyeka wajahnya. Tidak mengubah ekspresi seseorang. Dan kemudian saya merasa tenang sejenak. Saya ingat ayah saya seperti ini. Saya tidak pernah tidak menyukai ibu saya. Dia makan apa yang tidak bisa dimakan oleh ibu saya. Dia sangat mirip dengan pria saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya berkata pada diri saya sendiri, berhenti, berhenti, berhenti. Hidup itu penting. Idiom hidup seseorang itu penting. Ada banyak pria. Jika saya bertemu dengan pria lain, dia akan menjadi tipe yang sama. Saya mendapatkan perasaan keterikatan yang sama. Saya terus menenangkan diri. Buddha dari surga barat, berkatilah saya dengan kehidupan dan seorang pria. Waktu berlalu dari hari ke hari, memotong kayu secara perlahan. Dia memberi makan babi dan ayam. Dia sangat suka memberi makan babi. Saya mengatakan kepadanya 3 kali sehari, paling banyak. Dan dia memberi makan babi-babi itu ketika saya tidak melihatnya. Selain memberi makan babi, dia membantu saat saya memasak. Entah itu api atau piringnya. Ini adalah pekerjaan yang sangat mulus. Dia memiliki sifat yang lembut dan bersedia untuk bekerja. Kami semakin akrab dan semakin baik. Tapi bibi di sebelah rumah melihatnya dan menyuruh saya untuk menyelamatkannya. Saya menggelengkan kepala. Saya belum tahu siapa dia. Kami belum bisa berteman. Tetapi ada seorang pria yang berpengetahuan luas dalam keluarga. Ini adalah hari yang baik. Dia tidak hanya mengurus banyak pekerjaan saya. Yang paling penting adalah pria dan wanita pergi bersama. Tidak melelahkan. Setiap hari adalah hari yang baik. Saya akan menunggunya sampai ingatannya kembali. Ingatlah bahwa setelah menentukan bahwa hal itu tidak layak, temukan seorang pria dan segera menikah. Saya memberitahu bibi saya apa yang saya pikirkan. Bibi bilang tidak apa-apa. Dia mulai mencari pria yang cocok untuk saya. Tetapi saya tidak bisa tidak mengunjunginya dari waktu ke waktu. Dia selalu berlari ke kandang babi. Kurang dari 6 bulan, babi-babinya menjadi sangat gemuk hingga tidak bisa berjalan. Dia bilang dia akan membeli anak babi lagi. Mari kita bunuh yang satu ini. Dia tidak tega untuk berpisah dengannya. Katanya dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tetapi babi dimaksudkan untuk digemukkan dan dibunuh. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap saya dengan serius. Jadi, kau menahanku untuk menggemukkan badan dan membunuhku? Bagaimana mungkin? Saya berpikir, kamu bukan babi. Dia terus memohon kepada saya. Saya tidak tahan. Saya setuju untuk meninggalkan pabrik tersebut. Dan lihatlah dia menjadi gemuk dan lumpuh. Dia sangat senang bahwa saya berbelas kasih. Saya memutar bola mata saya. Begitukah cara kerja kesadaran? Tetapi saya tersentuh dalam hati. Dia memiliki hati yang lembut. Ini seperti ibu saya. Ibuku ada di sini. Ayam-ayam saya mati begitu saja karena tua. Anda hanya dapat memeliharanya untuk diambil telurnya, bukan dagingnya. Sudah berakhir. Dia terlalu baik untuk seleraku. Saya merasa hati saya bergetar. Tepat ketika saya hendak keluar dan bersamanya, ada banyak penjaga dengan pedang di halaman. Mereka semua berlutut di hadapannya secara serempak. Plot novel telah menjadi hidup. Seorang pria dengan pakaian yang bagus, tampan, berperilaku. Pria yang saya pancing pulang dari sungai. Ini Pangeran Ben. Meskipun saya sudah siap untuk itu, tapi saya takut melihat ini. Tidak lama kemudian, para penjaga berdiri. Saya menyelinap ke rumah bibi saya di sebelah. Satu kaki di atas dinding. Dia tahu, dia sangat panik. Langsung ke saya. Tarik aku dari dinding. Kopling, bernapaslah ke
telingaku, keponakanku. Kau dan aku telah tidur bersama begitu lama. Kau masih mencoba untuk lari? Aku sedang terburu-buru, terlepas dari." Sambil melepaskan diri darinya, sambil berteriak dengan suara paling tinggi, "Saudara laki-laki sang pangeran, saudara MU, Anda harus teliti. Kami berada di pihak yang sama, tidak tidur bersama. Saya akan mengajak Anda masuk sebentar." "Tidak, Anda tidak perlu. Anda dapat merusak reputasi kakak Anda. Melihat kami seperti ini." Para penjaga saling memandang satu sama lain. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan wajah saya. Saya menangis dengan tergesa-gesa. Saya ingin memilih salah satu dari mereka untuk tinggal. Kami baru saja bertemu. Para penjaga semuanya tinggi dan kuat. Sangat bagus untuk pengurus rumah tangga dan istri. Saya sudah pindah. Pangeran melihat saya menangis dan melirik ke arah para penjaga. Dengan dingin memerintahkan mereka untuk berbalik. "Anda punya banyak keberanian. Beraninya kau melihat pria di depanku?" Dia berkata kepada saya. "Mengapa kamu begitu dingin? Ini bukan saudara MU yang lembut dan berhati lembut. Dia tidak akan pergi kemana-mana." Itu membuat saya takut untuk sesaat. Saya menunjuk ke arah tangisan, menggigil di seluruh tubuh. "Ingat, Anda adalah putra mahkota. Anda tidak akan memberikan semangkuk pil lagi, bukan?" Melihat saya seperti ini, dia menghela napas keponakan. "Jangan takut, aku adalah pangeran. Dia tetaplah saudara MU. Saudara MU, yang mulia putra mahkota. Kapan Anda mendapatkan ingatan Anda kembali? Saat Anda hendak membunuh babi itu. Aku senang aku tidak membunuhnya." Hari ketika para penjaga datang, dan sang pangeran pun pergi bersamanya. Dia membawa saya bersamanya. Saya menggelengkan kepala. "Tidak, saudaraku, aku tidak akan pergi bersamamu. Tempat yang akan Anda kunjungi kembali. Gadis itu tidak akan selamat. Jika Anda peduli dengan adik Anda, dapatkah Anda meninggalkan saya seorang penjaga? Tidak ada yang kurang di dalam rumah. Hanya butuh orang yang bisa bekerja." Rasanya sedikit asam. Betapa saya berharap pria ini adalah dia. Bibi saya, yang bergegas ke tempat kejadian, mengangguk-angguk di samping saya. Sang pangeran menatap saya. "Berbaliklah ke penjaga dan tanyakan apakah ada di antara Anda yang ingin tinggal." Desir, 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 desir. Sang pangeran sangat bangga dengan dirinya sendiri dan berkata, "Lihatlah, tidak ada yang mau tinggal. Sebaiknya kau ikuti aku. Saya tidak harus tinggal jika mereka tidak mau. Kami tidak ingin memaksakan." "Saudaraku, mengapa Anda tidak menyimpan lebih banyak uang? Aku akan mendapatkan orang yang bersedia." Ini adalah masalah yang sangat mendesak bagi pangeran. Dia tidak punya waktu untuk saya. Dia meninggalkan saya dengan dua penjaga dan pergi dengan tergesa-gesa. Keduanya sangat mumpuni. Di bawah komando bibi saya dan saya, memperbaiki rumah, kandang babi dan kandang ayam, menanam pohon buah pagar halaman, juga direnovasi, dan dia memberi kami kayu bakar yang cukup untuk 2 musim dingin. Dia hanya sedikit dingin. "Bicaralah dengan mereka." Mereka menundukkan kepala mereka, atau putar kepala Anda. Hanya saja, jangan menatap mata saya. Saya akan berbicara dengan bibi saya. Saya harus memintanya untuk mencarikan saya seorang pria. "Bibi, cepat sekali. Saya mendapatkannya dalam beberapa hari. Dari kulit putih dan jernih, lembut. Saya belum benar-benar melihat mata Anda." Dia diangkat oleh 2 orang penjaga dan digantung di sebuah pohon. Saya takut setengah mati sejak saat itu. Bibi tidak pernah menyebutkan untuk mencarikan saya seorang pria lagi. Dia mengatakan bahwa, "Pangeran, tinggalkan mereka berdua. Saya tidak hanya bekerja untuk Anda. Aku melihatmu. Saya mencoba untuk mencegah Anda pergi dengan istri Anda. Saya sedikit terburu-buru. Kami adalah saudara dan saudari. Mengapa dia menjagaku seperti selir?" Bibi selalu tersenyum. "Jadi dia memperlakukanmu seperti selir." "Saya hanya seorang istri. Jika saya tidak menjadi selir, saya akan menemukan seorang pria di pegunungan. 2 orang, 2 tangan. Semoga hidup Anda menyenangkan." Bulan telah berlalu. Dengan 2 penjaga ini bekerja, saya dibesarkan secara berbeda. Dia terlihat seperti seorang gadis yang cantik. Tak lama kemudian, sang pangeran bahkan mengirimi saya roti. "Ajari saya ini, ajari saya itu. Jika saya tidak belajar darinya, saya akan menerima perintah pangeran." Saya bilang dia adalah kakak saya. "Dia tidak akan belajar jika saya tidak melakukannya. Aku akan menghukummu dengan tatapan tajam dari kakakku. Ambil cambuk kecil dan ucapkan pangeran padaku." "Ini Chu Kuantin. Pikirkan tentang hal ini. Berapa banyak yang bisa Anda tangkap? Bibi Anda lebih gemuk dari Anda. Cukup untuk beberapa kali pemotongan." "Kakak, kau membuatku takut." Saya terisak. "Bukan salah si budak jika dia mendesah. Ini untuk kebaikan Anda sendiri. Anda tidak akan pernah bisa lolos." Dia mengajari saya segalanya. Aturan etiket untuk pembukuan, bahkan canggih. Saya bertanya kepada saudara perempuannya. "Saya hanya seorang gadis gunung." Sang pangeran diselamatkan secara kebetulan. Saya telah mengenali saudara saya. Tapi hanya itu saja. Saya tidak akan pergi ke istana. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lihat saja aku dengan penuh semangat. Dan dia berkata, "Tahukah kamu apa yang telah aku ajarkan kepadamu? Orang seperti apa yang akan melakukan itu? Aku akan mengambilnya, putri atau sheriff." Pangeran mengenali saya sebagai saudari. "Apakah pangeran akan memberiku gelar resmi? Apakah Anda akan diberi wilayah kekuasaan?"
Dapatkah saya memiliki gunung di tempat tinggal saya sekarang? Bisakah Anda memberi saya seorang pangeran yang sedang menunggu? Dia menyela saya dengan marah. Gadis Shiba, bisakah Anda berhenti berpura-pura bahwa Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda tahu apa yang pangeran minta saya ajarkan kepada Anda? Itu semua harus diketahui oleh Pangeran Permaisuri. Sang putri mahkota akan melakukannya. Mengapa harus aku? Bagaimana menurut Anda? Pikirkan dulu sebelum menjawab. Jangan kecewakan sang pangeran. Dia menatapku dengan tajam. Saya akan menjawab seperti biasa. Saya tidak ingin menjadi putri mahkota. Nenek, maukah Anda mengirim pesan kepada pangeran? Saya tidak ingin mempelajari hal ini. Kakak kemudian menyadari bahwa saya benar-benar tidak ingin pergi ke istana. Dia melembutkan nadanya. Lihat aku dengan curiga. Itu aneh. Anda bisa menjadi putri mahkota. Sungguh suatu kehormatan. Gadis mana di dunia ini yang tidak menginginkannya? Mengapa tidak? Dan sang pangeran sangat baik. Anda telah bersamanya begitu lama. Apakah Anda tidak punya hati? Ada rasa asam di mulut saya. Mengapa tidak bergerak? Saya berbicara tentang mengumpulkan diri saya sendiri. Sulit untuk melanjutkan hidup pada saat yang sama. Tetapi, apa gunanya tergoda? Ini adalah sebuah novel, tetapi dibuat-buat. Tetapi intinya sudah jelas. Ada perbedaan besar dalam status mereka. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Suster sangat tersentuh dengan hal ini. Tapi dia mengatakan bahwa dia berasal dari latar belakang yang sangat rendah. Tapi kau menyelamatkan nyawa pangeran. Anda akan diperlakukan dengan baik di alam surga. Dia sedikit mengendur. Aku akan mengatakannya segera. Suster, saya tahu Anda tidak hanya berada di sini untuk mengajari saya atas nama pangeran. Anda datang menemui saya untuk surga. Anda perlu tahu apa yang saya pikirkan. Saya pikir jika pria saya malas, aku akan menarik telinganya. Jika pria saya melihat wanita lain, saya akan menjalankan tongkat di seluruh halaman dan mencambuknya. Jika saya lelah, saya membiarkan orang saya mencuci dan meremas kaki saya. Jika aku kedinginan, saya menaruh tangan saya di lengan pria saya untuk mendapatkan kehangatan. Jika saya punya anak, saya ingin dia mendapatkan dukungan dari ayahnya dan bukan oleh anak wanita lain. Jika aku menikah, saya ingin pria saya baru. Saya adalah satu-satunya untuk ibu saya. Saya satu-satunya orang yang pernah berada di kamar tidur. Saya ingin bekerja sama dengan pria saya. Kita semua berusaha mencari nafkah bersama. Saya ingin bisa melihat pria saya setiap hari. Kami makan bersama sepanjang waktu. Saya ingin bisa bertarung dengan pria saya tanpa pamrih. Itulah yang saya pikirkan. Suster, apakah Anda pikir saya masih bisa menjadi putri mahkota? Saya tidak ingin menjadi kaya dan terkenal. Saya hanya ingin jujur dengan pria saya. Saya akan tinggal di tempat ini sampai saya tua nanti. Kata-kata cinta dan kasih sayang. Kakak menangis. Tapi dia tahu saya mengatakan yang sebenarnya. Namun tidak hanya untuknya. Para penjaga mendengarkan. Tetapi suster sangat tersentuh. Dia bilang Anda berpikir jernih. Saya khawatir putra mahkota tidak akan bisa melepaskannya. Tidak bisa menjadi suster. Aku menyelamatkan nyawanya. Bukankah orang bijak mengatakan demikian? Kita harus membalas setiap tetes kebaikan dengan mata air. Saya menyelamatkan nyawa pangeran. Saya tidak ingin ada mata air yang menyembur. Berikan saja penghargaan kepada anak buah saya. Berbisik malu-malu. Saya akan memberi hadiah kepada pria Anda karena menjadi gadis yang baik. Sang pangeran tiba-tiba muncul. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Kulitnya yang kecoklatan kembali menjadi putih. Mengagumkan. Saudari, cepatlah membungkuk. Saya berlutut dan menundukkan kepala. Terima kasih, Yang Mulia. Dia menjemputku. Keponakan, kamu harus berterima kasih kepada bibimu. Karena bibi akan menghadiahi Anda dengan dirinya sendiri. Aku sedang terburu-buru. Yang Mulia Pangeran, Anda tidak bisa bercanda tentang hal itu. Apa yang terjadi? Bukankah Anda sedang mencari seorang pria? Apakah tidak jantan untuk menangis? Aku akan tutup mulut sekarang. Apakah Anda seorang pria? Bagaimana aku bisa tahu? Sang pangeran kembali dalam waktu singkat. Ia menerima pesan dari para suster. Hati saya gelisah. Dia bergegas memperingatkan saya. Kali ini dia berencana untuk membawa 2 penjaga bersamanya. Tinggalkan aku 2 yang baru. Dia berkata kepada saya, kamu terlalu merindukan pria. Saya harus mengambil tindakan pencegahan. Keakraban melahirkan kesukaan. Saya tidak mengenalinya. Tidak, kamu sudah tinggal bersamaku begitu lama. Kami tidak menyukai satu sama lain. Wajahnya berubah menjadi jelek. Kau benar, kami belum cukup lama bersama. Tidak ada hari yang berlalu begitu saja. Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi dia menempatkan saya di atas kuda. Saya terpaksa kembali ke Kyoto bersamanya. 3 pembunuhan dalam perjalanan berhasil dipertahankan oleh para penjaga. Terakhir kali pedang pria bertopeng itu membunuhnya kurang dari. Dan kemudian dia mendatangi saya. Saya hampir saja ditikam. Saya memejamkan mata, berdoa dalam keheningan kepada Buddha. Jemput aku. Suara puff percikan ke dalam daging. Dan saya tidak merasakan sakit. Ketika Anda membuka mata Anda, saya melihat wajah yang mulia berubah bentuk karena kesakitan. Lengannya berdarah. Dia menangkis pedang si pembunuh dengan tangannya. Pada saat itu, raut wajahnya berubah karena rasa sakit. Di mata saya, ia berevolusi menjadi Amitabha. Menyala, sinarnya bersinar terang di sekelilingnya. Idiom, Ara, bercahaya dengan kekuatan.
ketakutan. Setiap sinar cahaya masuk ke dalam hati saya. Untuk sesaat saya mengerti. Perasaannya kepada saya lebih dari sekadar balas budi. Anda tidak akan menyerahkan hidup Anda untuk sebuah bantuan. Cinta seorang pria yang membuatnya menyerahkan hidupnya. Saya mencari seorang pria. Dia memberikannya kepada seorang kekasih. Sama seperti ayah saya mencintai ibu saya. Ayah saya meninggal karena menyelamatkan ibu saya. Ibu saya menyusul kematian ayah saya. Dia sangat mencintai saya. Saya akan mengikutinya. Saya memeluknya dengan erat. Mulai saat ini, semuanya runtuh. Tubuhnya menegang. Mengencangkan pinggang saya melawan rasa sakit. Saya telah memutuskan untuk tidak menjadi kakak dan adik. Nah, tidak ada lagi saudara laki-laki dan perempuan. Tetapi Anda harus memperlakukan saya lebih baik daripada yang Anda lakukan saat kita masih bersaudara. Dia mengangkat tangannya yang tidak terluka. Lingkarkan lengan Anda di leher saya. Tersedak dengan emosi. Saya membenamkan kepala saya dalam pelukannya. Cemberut, Anda harus tahu. Aku baik-baik saja. Saya menjatuhkan semua babi di desa. Jika Anda menemukan wanita lain, aku akan memukulmu juga. Dia tertawa terbahak-bahak. Dada saya bergetar karenanya. Jelas janji saya baik. Raja Chu tidak suka bercanda. Kita lihat saja apa yang akan terjadi di masa depan. Mengapa permaisuri pangeran tidak bisa menjadi permaisuri pangeran? Bukankah dia menantu putra mahkota? Apa bedanya dengan menantu di desa? Saya yakin dengan momen ini. Tapi janda permaisuri tidak senang dengan saya. Sang ratu sama tidak senangnya dengan saya. Putri mahkota telah memerintahkan seorang gadis gunung. Bagaimana hal ini dapat mempermalukan kaum bangsawan? Mereka tidak dapat membujuk diri mereka sendiri untuk menerima tawaran pangeran. Opsi ini. Hari itu, janda permaisuri mendatangi saya untuk ditanyai. Kudengar kau akan memelintir telinga nenekmu. Putra mahkota telah memilih Anda untuk menjadi putri mahkota. Anda ingin telinga pangeran Anda. Saya bersujud kepada janda permaisuri. Putri rakyat itu ketakutan ketika suster bertanya padaku. Aku bilang aku ingin telingamu, tapi bukan telinga pria saya yang terpelintir. Ia adalah seorang wanita yang merakyat. Ketika pria malas, wanita itu memelintir telinganya. Katakan padanya untuk tidak jatuh. Kepala keluarga malas. Hal ini sangat berat bagi seluruh keluarga. Dia kehilangan reputasinya. Bercinta adalah cinta, tidak bercinta adalah kutukan. Tapi putri saya akan menikah dengan putra mahkota. Anda tidak bisa mengacaukannya. Tidak hanya tidak kacau, para wanita masih ingin dia beristirahat. Semacam ini, seorang pangeran yang rajin dalam pemerintahannya akan berada dalam kondisi sehat untuk waktu yang lama. Hanya dengan demikian kita dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh kaisar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai Ibu Suri. Lakukan tugas Anda kepada permaisuri. Janda permaisuri mendengus dingin. Itu adalah hal yang bagus untuk dikatakan. Diikuti oleh sang ratu. Saya dengar Anda tidak bekerja dengan orang lain. Yifu, aku bersujud. Sang permaisuri sangat cerdik. Ketika para wanita berada di pegunungan, saya berpikir untuk mencari seorang pria di pegunungan. Sulit untuk memberi makan diri Anda sendiri di pegunungan. Tidak ada uang yang tersisa untuk menghidupi selir dan anak-anaknya. Jika seorang pria mengambil selir, kalau begitu saya akan kelaparan. Saya tidak akan melakukannya. Tapi putri saya akan menikah dengan putra mahkota. Sang pangeran baik dalam hal apapun. Permaisuri samping Liang Yuan Liang Di. Selir Anda harus ditampung. Terserah pangeran untuk menemukan lebih banyak lagi. Wajah ratu melambat, mengangguk. Saya telah lulus tes awal. Pangeran menggodaku. Apakah ini benar-benar terserah saya? Anda dapat menempatkan wanita sebanyak yang Anda inginkan. Saya membuat gerakan mengasah pisau. Saya tidak pernah menyuruh Anda untuk melihat. Dia tersenyum dan menggendong saya ke dalam pelukannya. Anda tidak menghalangi saya untuk melihat. Tapi jika aku melakukannya, Anda akan membunyikan saya seperti lonceng. Apa maksud Anda dengan meninggal? Tidak sopan. Saya menusukkan jari saya ke dadanya. Dia tertawa lebih keras lagi. Sejak saya melepaskan kegelisahan saya, selalu bahagia dan manis bersamanya. Saya tinggal di Istana Timur. Suster yang mengajari saya tetap tinggal bersama saya. Saya tidak terbiasa dan saya tidak suka ditunggu. Kecuali kakak dan nenek tidak memberi saya pembantu tambahan. Saya tinggal di halaman yang lebih luas. Ada banyak ruang terbuka. Menganggur adalah menganggur. Saya menggandeng suster dan membalikkan badan. Saya menanam sayuran dan meminta pembantu rumah tangga untuk membeli beberapa ekor ayam. Saya tidak membeli babi karena saya takut melumpuhkan babi lainnya. Suster mulai membujuk saya untuk tidak melakukannya. Rajinlah mempelajari tata krama dan aturan. Anda akan menjadi putri mahkota yang baik di masa depan. Saya mengatakan bahwa saya adalah seorang gadis dari pegunungan. Saya tidak bisa melakukan ini dengan benar. Saya tidak cukup baik untuk menjadi putri mahkota. Putri mahkota, ini bukan hanya tentang keluarga, bibi, dan penduduk kota. Ini adalah hati yang menyambut langit dan bumi dan menghormati orang-orang. Suster tidak tahu apakah itu mungkin, tapi nama saya sudah ditetapkan. Kaisar telah menetapkan bahwa putra mahkota dan saya akan menikah pada tanggal tertentu. Dia tidak bisa menguliahi saya lagi. Anda harus menjaga kesabaran Anda. Memaksa saya untuk datang. Kakak lebih gemuk, mengantuk setelah makan. Anda harus tidur. Ikuti saya di pertanian. Setelah makan masakan saya, dia semakin membaik.
mulai berkurangnya rasa pusing dan kantuk. Mulut saya tidak kering dan pahit lagi. Perlahan-lahan dia mulai mengurangi menyebutkan aturan kepada saya. Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Aku tahu dia adalah salah satu anak buah janda permaisuri, tetapi hati terbuat dari daging. Semakin lama dia tinggal bersama saya, semakin banyak hati saya mendukung saya. Dia meminta saya untuk menenun anak perempuan. Apakah Anda pikir dia tidak bisa menikmati hidupnya? Seseorang telah menunggu Anda. Rasa berat di tubuh seseorang. Sekarang Anda melayani diri Anda sendiri. Sangat menyegarkan. Saya mengatakan ada seorang pria tua di pegunungan kami. Aku tahu banyak. Dia mengatakan bahwa jika seorang pria makan banyak, dia tidak suka bergerak. Ini bukanlah sebuah berkah. Ini adalah sebuah penyakit. Gejala penyakitnya adalah yang Anda sebutkan. Suster terkejut. Pertama kali saya mendengarnya. Dia memikirkan hal itu. Sejak kami bekerja bersama di kamar timur, saya benar-benar merasa lebih baik. Saya memberikan contoh pangeran lagi sebelum aku menyelamatkannya. Keadilan dan keringanan yang lemah. Saya telah menebang kayu di pegunungan selama berbulan-bulan. Anda dapat membawa saya di atas kuda dengan satu tangan. Dia telah mengalami atau menyaksikan semua ini. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah seseorang sedang merenungkan sesuatu. Tak lama kemudian, pekarangan rumah saya menyambut seorang wanita tua yang sangat kaya, janda permaisuri. Dia memiliki gejala yang sama dengan suster. Dia tinggal bersama kami selama 1,5 bulan. Dia dibantu turun oleh 2 orang pelayan. Saya duduk di kursi sedan sendirian ketika saya pergi. Ketika saya meninggalkan Istana Timur, mengambil 7 ekor ayam saya. Cucunya suka memberi makan babi. Dia suka memberi makan ayam. Ketika dia datang, tepat pada waktunya untuk sekelompok anak ayam yang baru menetas membuka mata. Makhluk hidup pertama yang saya lihat adalah janda permaisuri yang penasaran. Karena efek Yingki, anak ayam itu mengambil ratu ibu sebagai induk ayam. Kemanapun ibu suri pergi, di mana mereka mengikuti, khususnya anak ayam saya, termasuk dalam kategori ayam akar. Ingin sekali mengikuti orang-orang yang memberi makan mereka. Sang permaisuri telah menjadi ibu bagi mereka. Janda permaisuri mengikutinya dari dekat. Janda permaisuri telah menjadi seorang wanita bangsawan sejak kecil. Tidak pernah menyentuh hewan peliharaan, dan saya tidak pernah merasa begitu diinginkan. Jinian, dia menyukai anak ayam. Saya rasa mereka tidak kotor. Saya memberi makan mereka sendiri setiap hari. Sang pangeran sedang sibuk, tapi dia datang menemui saya hampir setiap hari. Dia melihat bahwa suster, yang sangat kritis terhadap saya, telah menerima saya. Janda permaisuri, yang membenciku, telah menerima diriku. Dia berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu betapa bagusnya saya. Cuka wanita tua. Dia juga tidak mengerti. Suster mengatakan saya melakukan pekerjaan dengan baik. Lebih baik dari putri semua menteri di istana. Itu tidak benar. Hadiah apa yang lebih baik daripada kesehatan seorang wanita tua? Sejak bergabung dengan Istana Timur, saya selalu merasa nyaman. Pangeran itu baik. Sebelum kau bertemu denganku, dia tidak cocok dengan wanita. Dengan saya sebagai jenis kelamin perempuan, dan saya tidak memanjakan diri saya sendiri, dan aku tidak pernah benar-benar terangsang. Sangat berbeda dengan 2 putra kaisar lainnya. Raja Cheng dan Raja Yu sama-sama lahir dari permaisuri bangsawan. Mereka semua telah dinobatkan sebagai raja dan membuka rumah mereka sendiri. Halaman belakang penuh dengan wanita. Mereka masing-masing memiliki banyak anak. Hanya putra mahkota yang tidak memiliki selir. Sang pangeran lahir dari seorang ratu. Sang ratu sedang terburu-buru. Saya telah mencoba memilih selir untuk pangeran. Sang pangeran menolak. Ini adalah penghargaan para suster. Ini untuk saya. Dia suka memuliahi saya. Sekarang dia suka bercerita kepada saya. Dia menceritakan semuanya. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah pria janda permaisuri. Ini masih milik saya. Aku bertanya padanya, percayalah padaku. Dia mengatakan bahwa itu tidak sepadan. Saya tidak punya rasa kesopanan. Saya katakan bahwa saya tidak memiliki banyak hati. Apakah menjadi putri mahkota sangat rentan? Dia bilang Anda tumbuh besar di pegunungan. Lebih sedikit orang yang melihatnya. Saya telah tumbuh menjadi orang yang sederhana. Ini tidak bodoh. Dan lagi, akankah pangeran membiarkan mereka yang ingin mencelakaimu datang kepadamu? Janda permaisuri tidak akan mengizinkanku. Janda permaisuri semakin puas dengan saya sebagai menantu cucunya. Permaisuri menjadi semakin tidak puas dengan menantunya. Karena tubuh kaisar tiba-tiba mulai gagal. Janda permaisuri sedang terburu-buru. Saya pernah pingsan beberapa kali. Sang ratu juga terlihat cemas, tapi tidak setulus janda permaisuri. Saya bertanya kepada pangeran. Dia terlihat sedih di wajahnya. Li, katakan dengan suara yang dalam bahwa anggrek menyebabkan dan buah anggur, idiom, GBR. Jelaskan dengan nada pelan arti dari frasa tersebut. Kaisar semakin sakit-sakitan. Baru 10 hari sejak timbulnya penyakit ini. Dia dalam keadaan koma. Sang ratu sedang terburu-buru. Disebut perut. Aku bertanya pada suster. Saya belum menikah dengan pangeran. Bisakah kita tidak pergi? Kakak bilang kau tidak seharusnya menjadi putri mahkota saat itu. Anda bahkan tidak mau melakukan ini untuk putra mahkota. Apa gunanya menjadi putri mahkota? Saya pergi dengan rasa takut dan gemetar. Dibandingkan dengan janda permaisuri, saya lebih takut pada ratu. Saya
selalu berpikir bahwa dia sedang menunggu saya. Saya khawatir saya harus pergi. Saya mencintai anaknya. Setelah kaisar sakit, putra mahkota diperintahkan untuk mengawasi negara. Dia harus melayani kaisar. Banyak pekerjaan yang harus saya lakukan setiap hari. Lelah sekali. Saya memperlakukannya seperti sedang terburu-buru. Dia masih bisa bernapas. Kakak akan ikut dengan kami. Dia menghampiri saya dan berkata, "Yang mulia diracuni. Racun kronis telah diberikan sejak lebih dari 1 dekade yang lalu. Takut kaku. Mereka mengatakan bahwa istana adalah tempat di mana orang makan. Ini adalah pemakan yang sesungguhnya. Bahkan kaisar pun tidak bisa menghindar. Untuk sesaat, saya berpikir 2 kali untuk kembali ke gunung. Namun kemudian saya berpikir tentang hal itu. Pangeran baik-baik saja. Mari kita tinggal bersamanya. Kalau Anda dimakan, saya masih bisa melindunginya. Suami dan istri sebagai satu kesatuan. Hidup dan mati bersama." Idiom berbagi hidup dan mati. Permaisuri juga merupakan istri dari kaisar, tapi mereka tidak terlihat seperti pasangan. Setidaknya bukan sebagai pasangan yang saling mencintai. Kaisar terbaring di sana tak sadarkan diri. Permaisuri menatap dingin pada wajah. Tidak ada tanda-tanda kebingungan dan rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai. Sebaliknya, dia memiliki ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa dia lebih suka mati lebih cepat daripada nanti. Beberapa kali saya melihat dia menggertakkan giginya ke arah kaisar. Saya terlalu takut untuk maju ke depan. Sebelum saya datang, suster mengatakan saya harus datang saja. Anda tidak perlu menjadi terlalu hebat. Lihatlah Ratu. Aku mengerti. Jika aku terlalu baik, itu akan menyinggung perasaan Ratu. Para dokter datang dan pergi dengan raut wajah yang berat. Wajah Ratu juga tidak terlalu kusut. Kamar kaisar berbau kematian. Permaisuri memanggilku. Janda permaisuri dalam kondisi yang buruk. Saya sedang dalam semangat yang buruk. Dibutakan. Aku di sini. Saya nyaris tidak berhasil mendapatkan energi darinya. Dia memanggil saya ke tempat tidur. Pegang tanganku dan panggil aku dengan namaku. "Keponakan, kamu harus bersikap baik kepada pangeran. Jadilah orang yang baik dalam hidup ini. Jika dia melakukan sesuatu yang salah kepada Anda, maafkan dia sekali saja. Beri dia kesempatan untuk memperbaikinya." Saya menahan tangannya dan berkata ya. Dia menarik napas panjang. 3 kata yang bagus secara berurutan. Bagaimanapun juga, ini adalah pilihan sang pangeran sendiri. Ini adalah karma bagi kami, ibu dan anak. Dia bilang dia tidak akan melakukannya. Sang pangeran tidak akan melakukan kesalahan apapun kepada Anda. Dia tidak seperti kaisar atau mendiang kaisar. Bukankah begitu? Berbicara tentang ini dan itu, idiom mengoceh tidak jelas. Dia berkata dengan suara bingung. Saya mendengarkan dengan kebingungan. Dia pingsan saat berbicara. Saya mundur dengan tenang. Pangeran sedang menunggu saya di luar. Dia menggenggam tangan saya dan mengatakan bahwa ini adalah kerja keras. Saya melihat mata hitamnya dengan wajah penuh pucat, merasakan sedikit rasa takut. Dia jelas bekerja lebih keras. Kami berjalan beriringan menuju aula samping kamar permaisuri. Tai mengajak saya duduk bersebelahan dengannya di sofa. Dia menyandarkan kepalanya di bahu saya. "Tenanglah, keponakanku. Ini akan segera berubah. Apa kau takut?" Aku bilang aku takut. "Apa kau takut? Bagaimana mungkin Anda tidak takut?" Kami saling berpegangan tangan dengan erat, meringkuk dan tidurlah. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, kematian janda permaisuri. Sore hari kedua, kematian yang mulia. Malam berikutnya, Raja Cheng dan Raja Yu telah bergabung untuk memaksa masuk ke dalam istana. Dengan kemunculan kakek putra mahkota yang tiba-tiba, dia memimpin pasukan ke depan istana. Permaisuri telah mengirim anak buahnya untuk mengepung rumah Raja Cheng dan rumah kerajaan. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Sang pangeran telah memberikannya lebih dari sekali. Mereka selalu terlibat. Kesabaran sang ratu. Ketika kaisar meninggal, satu sapuan bersih. Sang ratu adalah sosok yang tangguh. Dia membuka jalan bagi putranya untuk memerintah. Li, putra mahkota naik tahta. Idiom GBL. Naik tahta. Idiom GBL. Naik tahta putra mahkota. Dia adalah raja baru. Ratu telah menjadi janda permaisuri. Semuanya berubah dalam sekejap mata. Saya pindah ke kamar ratu. Saya tidak pernah menjadi putri mahkota selama sehari. Dan dia adalah ratu yang baru. Raja baru telah tinggal bersama saya. Kami tidak menikah, tapi kami selalu bersama dari malam ke malam. Istana ini terlalu besar, terlalu dingin. Kami saling membutuhkan suhu satu sama lain. Upacara pemakaman mendiang janda permaisuri dan mendiang kaisar dibagi 2. Lihatlah postur tubuh janda permaisuri. Saya ingin mencambuk mereka. Untungnya, dia masih bisa memikirkan anaknya. Akhirnya mereka dipindahkan ke makam kerajaan. Kakak masih mengikutiku. Dia sangat ingin berbicara dengan saya, tetapi kaisar selalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menghela napas karena bosan. Butuh waktu lama bagi istana ini untuk menjadi hidup. Sumbernya adalah saya. Saya telah memulai sebuah peternakan percobaan di istana. Janda permaisuri dan permaisuri para dewa adalah sama. Kami akan mengirimkan seseorang untuk memeriksanya. Aku akan datang sendiri. Dia masih bersikap dingin kepada saya, tetapi nadanya tidak terlalu kasar. Mereka mengatakan bahwa semua kaisar pernah berada di harem ini, membesarkan perempuan yang tak terhitung jumlahnya, membesarkan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Di kelas Anda,
menonjol dari yang lain, memelihara pohon dan sayuran, ayam dan bebek. Itu tidak akan berhasil. Dia sangat emosional. Ini juga merupakan cara yang mewah untuk menggairahkan. Dia tahu saya bersama kaisar setiap hari, tapi kami belum menikah. Para mantan menteri mencoba membawa orang-orang ke istana. Dia tidak hanya mempersiapkan putrinya, dan dia mencari wanita cantik di semua tempat. Ada banyak kursi kosong di dalam harem. Mereka semua menginginkan satu atau dua. Jika mereka mengirim satu, kakek kaisar memasukkannya ke dalam barak, sebuah negara tua. Dia memiliki 300.000 tentara yang kuat di tangannya. Para menteri sangat marah. Hingga tanggal 15, para menteri akhirnya berhenti. Akhirnya menerima kenyataan itu dengan berat hati. Anda tidak bisa naik pangkat dengan memberikan wanita kepada kaisar saat ini. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah menyingsingkan lengan baju Anda dan langsung melakukannya. Janda permaisuri semakin sering datang ke tempat saya. Pada satu titik dia menggerutu, "Saya tidak tahu apa yang mampu Anda lakukan. Aku tidak bisa pergi darimu tanpa merayu kaisar. Permaisuri tidak pernah melupakan Anda. Bahkan saya tidak bisa tidak berlari ke arah Anda." Nada bicaranya mengeluh tanpa bermaksud kasar. "Menurut saya, permaisuri itu bijaksana. Saya benar-benar tidak pandai dalam hal ini. Hanya saja ketika kaisar sengsara, menemukan kegembiraan dalam beternak babi." Mendiang janda permaisuri telah berada di tempat yang tinggi untuk waktu yang lama. Jarang sekali saya merasa benar-benar diinginkan. Alih-alih perasaan yang diinginkan, satu anak ayam memuaskan hukum kosongnya. Ini adalah waktu yang tepat bagi saya. Jika Yang Mulia dan permaisuri bertemu dengan orang lain, hal ini juga akan diperhatikan oleh kaisar dan permaisuri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tapi hanya itu yang bisa saya katakan. Permaisuri lebih sering mendengarkan yang terakhir. Dia tidak menyukai tanaman saya, dan saya tidak menyukai satupun hewan yang saya miliki. Saya yang dia sukai. Kaisar mengingatkan saya akan hal itu. "Apa yang Anda sukai dari saya?" Di balik rasa suka ada kebutuhan untuk dipuaskan. Bertemu dengan kaisar saat nyawanya dalam bahaya. Pada saat ia merasa paling tidak berdaya. Membangun kembali jiwa yang hancur dengan terlibat dalam bisnis keluarga. Dan dengan permaisuri Xian, ketika dia mengenalnya dari penyakitnya. Orang yang sakit adalah orang yang paling lemah di dalam. Saya ingin merasakan perasaan benar-benar dibutuhkan. Semuanya berjalan dengan baik untuk janda permaisuri sekarang. Semoga semua harapan Anda terpenuhi. Apa yang dia butuhkan dari saya? Baru kemudian saya menyadari bahwa dia membutuhkan saya. Dengarkan riak cerita ratu. Permaisuri Xian sangat mencintai suaminya. Tapi seorang wanita yang dikirim oleh seorang punggawa menyebabkan pasangan disentrifugasi dan hampir saja menewaskan seorang ibu dan putranya. Permaisuri Xian meracuni suaminya karena marah. Putra Song yang berusia 10 tahun naik tahta, mempertimbangkan fondasi yang tidak stabil, dan dia meninggalkan putri satu-satunya sang jenderal di istana. Dan untuk putranya, mereka tumbuh bersama. Plum hijau dan kuda bambu, idiom, pasangan yang berteman sejak kecil, sangat terasa. Berbicara tentang masa lalu, janda permaisuri meneteskan air mata. Dia bilang, "Saya memiliki masa-masa indah bersama mendiang kaisar. Sudah lebih dari 10 tahun. Dia hanya memiliki mata untuk saya." Hingga mendiang permaisuri merasa bahwa menantunya terlalu berkuasa untuk memilih selir bagi mendiang kaisar, dan kekuatan menantu perempuan, kekuatannya berkurang. Hal ini juga merenggangkan hubungan anak laki-laki dengan istrinya. Ketakutan terbesar mendiang kaisar dalam hidup adalah menyakiti ibunya. "Demi ibu saya, dia memilih untuk menyakiti istrinya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Namun, ia juga merenggut nyawa ibu dan anak." Janda permaisuri mengatakan bahwa pada awalnya, "Saya yakin mendiang kaisar tidak memiliki perasaan terhadap putri. Saya tidur dengannya demi ibu saya. Beri dia anak sesuai dengan keinginan ibu. Hingga kehamilan kedua, saya tidak percaya jika seorang pria tidak menyukai wanita tersebut. Wanita ini tidak akan diizinkan untuk memiliki anak secara berurutan. Sejak saat itu, dan saya telah jatuh cinta padanya. Saya mulai membiusnya. Saya akan membius sang ratu juga." Permaisuri telah memberi suaminya obat yang ampuh. "Aku akan membunuh mereka dalam sehari. Saya sedang menjalani pengobatan kronis. Bahkan tes denyut nadi rutin dokter pun tidak dapat menemukan apapun. Saya hanya ingin melihat mereka mati secara perlahan." Matanya dingin. Mendiang kaisar sempat mengalami momen kejernihan sejenak sebelum meninggal. "Saya berhenti berpura-pura pada saat itu. Dia melihat rasa jijik dan kebencian di mata saya. Dia memahami segalanya. Dia memohon kepada saya untuk mengambil ibu dan anak Anda, semua direktori yang kaya dan terkenal, tapi biarkan mereka tetap hidup." Senang rasanya menjadi Heimei. Tebak apa yang saya katakan? Saya ingat mata yang penuh semangat dan mencari-cari. Ekspresinya menjadi sangat dingin, seolah-olah kaisar ada di depan kita. Dia mengatakan kepadanya bahwa Anda tidak bisa menyingkirkan akar masalahnya. Menyala, angin musim semi berhembus dan generasi lain tumbuh. Anda tidak seharusnya bertahan hidup. Itu karena kebakaran dalam keluarga saya. Jika tidak, ia akan meninggal pada tahun ia naik tahta. Adapun putri Anda dan kedua putra Anda, saya akan melepaskannya. Tapi mereka ingin mati. Beraninya Anda membuat gerakan pada putra mahkota? Itu bukan cara hidup yang baik. Dan Anda serta
kata ibumu, saya bisa saja hidup selama bertahun-tahun. Ketika Anda berniat untuk dengan lembut mengambil alih dosa-dosa yang mulia, Anda memotong hidup Anda sendiri. Sudah lama sekali sejak saya mengatakan itu. Dia menarik napas dan berkata bahwa mereka mengandalkan saya. Saya mengambil kembali nyawa mereka. Kembalikan mereka yang sudah lama tertunda. Mereka terlalu banyak berpikir. Anak saya telah menjadi kaisar selama bertahun-tahun. Masuk akal dan adil. Dia menatap wajah putih saya. Aku akan melindungimu. Tidak ada ruang untuk wanita lain. Dia memegang tangan saya. Saya ingin membuat rumah penuh dengan yang mulia. Kau menangkapku. Hatiku sakit. Ibu keluar dari mulut saya. Lalu dia memeluknya erat-erat. Saya menjadi ratu paling populer di dinasti ini. Li, mereka yang tidak makan biji-bijian, idiom, fi. Orang yang tidak makan makanan dunia. Orang yang tidak menghargai perasaan orang lain. Tidak diperbolehkan memasuki ruangan. Undang-undang ini dibuat oleh permaisuri. Sang pangeran telah menjadi kaisar yang paling populer. Dia adalah seorang pekerja keras. Membagi-bagi biji-bijian dan bosan dengan wanita. Kecintaan terhadap babi. Mendorong bisnis dan memajukan pertanian, idiom, untuk memajukan bisnis dan pertanian dengan lancar. Tidak ada yang aneh di seluruh dunia. Dia hidup hingga usia 83 tahun. Dia 3 tahun lebih tua dari saya. Saya akan hidup sampai usia 80 tahun. Mendekati akhir hidup seseorang. Dia memegang tangan saya dan berkata, keponakan, Anda menemukan saya di sungai. Aku berbaring di tempat tidurmu. Tuhan, kau bilang kau ingin hidup bersamaku. Aku sangat senang. Saya merasa bahagia sepanjang hidup saya. Kita akan melanjutkannya di kehidupan selanjutnya. Apa, kau sedang koma? Bukan? Bagaimana Anda mendengarnya? Bagaimana cara mengguncangnya saat dia pergi? Dia bahkan tidak bisa menjawab. Saya tidak punya pilihan lain selain ikut. Kita dilahirkan untuk saling mencintai hingga maut memisahkan. Ketika kita mati, kita pergi ke mata air kuning bersama-sama. Ketiga anak kami berusia 50-an dan 60-an, menangis seperti selembar air.